Ya, salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, ini lagi ada yang marah-marah ya. Marah-marah karena merasa dicuekin, merasa diabaikan, merasa tidak diperhatikan. Ya, singkat ceritanya baper lah, kira-kira begitulah ya. Nah, kalau ditanya emang marahnya kenapa? Ya ndak tahu lah. Terus marahnya ke siapa? Ya ndak tahu lah. Loh, kalau begitu yang tahu siapa dong? Nah, ini yang tahu itu ya ini kita akan saksikan videonya dari sang debaters di mana Agustan ini sedang marah-marah kepada umat muslim, saudara seimannya ya. Ya itulah, nantilah kita saksikan saja video selengkapnya biar lebih seru. Salam Maranatha. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang ya. Selamat berjumpa kembali dalam acara sang debaters. Sebentar dulu kawan-kawannya, sebentar. Bisa downloadkan, kirim WA. Nah, kawan-kawan, sudah beberapa hari ini kita banyak berbicara tentang Agus Setan, yang mana dia menantangi Tuhan Yesus, Yesus Spiritus, ya, yang dia langsung banah ya. Saya nggak tahu apa yang dipikiran si Agustan ini. Bagaimana dia begitu berani mengentuti Bible itu ya? Apakah dia merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada? Dia keliru kawan, karena dalam banyak peristiwa Tuhan Yesus sering hadir ya. Orang sakit disembuhkan, ya orang macam lah, bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu bukanlah sebongkah batu yang disujuti, yang ya dijadikan sebagai Tuhan, tidak. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang bisa membalaskan ya. Kan penghukuman, penghakiman adalah hak daripada Tuhan Yesus ya kawan-kawan ya. Ntar ya. Nah, kawan-kawan, judul yang saya ambil hari ini saya memandang dari dua sisi ya. Pertama, judulnya saya buat Agustan minta doa saja susah. Ya. Apalagi minta sorga kawan. Agustan ini sudah pasti akan ke neraka. Kenapa akan ke neraka? Karena dia minta doa saja nggak dikasih. Loh, orang ke sorga itu kan karena didoakan berulang-ulang kawan ya. Kalau tidak didoakan, dia nanti nggak sampai ke sorga, tapi ke neraka. Ya, ya berbahagialah kalau Nabi kan, saya lihat itu kalau sore-sore ada azan maghrib itu kan ada didoakan ya. Ya beruntunglah ya karena seluruh umat manusia bersyalawat kepada Nabi. Tapi si Agustan siapa yang mau mendoakan dia? Gak ada kawan. Apa buktinya nggak ada? Ini saya ambil sebuah video TikTok. Semoga bisa diputar suaranya kawan-kawannya. TikTok, oh kayaknya bisa nih, bisa nih. Oke, ini saya ambil langsung dari sebuah TikTok. Agustan kecewa ya, merasa tidak diperdulikan oleh saudara-saudara seiman dia yang sekarang. Saya pikir itu wajar kawannya, karena tidak ada orang Islam seperti Agustan ini. Dia hanya mengaku-ngaku aja Islam, tapi dia bukanlah Islam. Tapi sesuai 1 Timotius 4 ayat 1, pengikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat ya. Mana ada ajaran Islam mengentuti kitab suci? Bahkan ajaran Islam itu sangat baik, dilarang untuk memaki sesembahan orang lain. Tetapi anak ini memaki sesembah orang lain itu luar biasa pedihnya. Kita dengarkan dulu kawan detik-detik di mana Agustan menghadapi sakaratul maut ya. Sekarang dia sudah menghadapi sakaratul maut ini kawan. Menunggu waktunya saja lagi dia. Tapi dia ya banyak-banyak sandiwara lah biar tetap bisa nggak kena proses hukum ya. Kita laksanakan. Oke, kita lihat, tonton dulu. Saya sendiri ada Pak Asep di sini.
yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Ya, saya sendiri, ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Ya, saya sendiri, ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Ya, kawan-kawan, apakah kedengaran suaranya? Coba ku tes ya. Kadang kalau nggak kedengaran ini jadi kurang enak kawannya. Kadang ada apa-apanya apa ini. Oh, kedengaran. Ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan, kemarin dia sudah sukses tidur-tiduran dapat 10 juta mengentuti kitab suci. Sekarang dia berharap orang datang mendoakan dia. Itu kamuflase aja kawan. Kenapa kamuflase? Ya kalau orang datang mendoakan dia tentu bawa amplop kawan. Tak mungkin mendoakan dia lagi terbaring. Makanya dia bilang minta didoakan saja susah, apalagi minta duit misalnya. Gak usah misal-misalnya Tan ya. Agus setan ya. Kau tuh mulutmu itu terlalu manis pandai sandiwara. Bilang aja aku mau minta duit. Kemarin baru 10 juta. Kan aku udah berbakti sama kalian ya. Bilang aku sudah mengentuti kitab suci. Sehingga terhinalah orang-orang yang punya Alkitab. Bilang aja. Jadi santai saja Agustan ya. Dia menyuruh diupload. Saya nggak tahu di TikTok siapa itu dapatnya ya. Jadi dia bilang mana ini apa orang ini katanya. Tapi dia berbicara sudah mulai sehat kawan. Saya nggak tahu sakitnya itu di mana lagi. Dia hanya untuk menunjukkan kepada orang, saya sakit loh. Jangan kalian datang menjemput saya, jangan. Saya masih sakit. Kayaknya itu pesan yang mau disampaikannya. Karena Hani Kristianto mengatakan, dia kan saya dengar Anda sudah mau dijemput Polda Jawa Barat, ya kawan-kawan. Tapi faktanya ya seperti yang kita lihat dia masih sibuk buat video ya. Heran saya lihat orang-orang ini kawan. Julius HMC juga gitu, aku tetangga gitu masih sibuk buat video. Seolah-olah tidak tersentuh hukum ya. Dia bilang kemana semua orang ini? Saya hanya minta doa katanya kan, tidak minta duit katanya ya. Kasihan juga sih melihat si Agustan ini. Jadi dari situ aja kita sudah melihat bahwa misi Agustan ini sebenarnya dulu di Kristen dia tidak kaya-kaya, dia pindah agama juga nggak kaya-kaya kawan. Jadi dia stres sendiri. Takutku nanti dia pindah agama lagi nih kawan. Mungkin kayak agama Shinto Jepang itu ya. Yang penting bagi dia bisa kaya kawan. Bukan mengejar surga, bukan mengejar Tuhan. Jadi kalau aku bayangkan dari pernyataan si Agustan sekarang, nggak ada yang datang mendoakan dia. Boleh kupastikan orang ini ke neraka kawan. Karena nggak ada yang mau mendoakan dia kawan ya. Sakit pun dia nggak didoakan. Karena kawan satu aib apabila seorang muslim yang baik hati mendoakan seorang yang mengentuti kitab suci. Kira-kira mau didoakannya apa? Ya Allah, sembuhkanlah pengentut Bible ini atau kitab Alkitab ini kayak. Tentu Allah marah. Karena di dalam Al-Quran ada kalimat Alkitab. Terserah mau yang mana itu. Penting dia mengatakan Alkitab. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau saya lihat si Agustan ini sudahlah. Kau nggak akan bisa kaya lagi. Aku bukan sok-sokan. Ya. Makanya udahlah kau pasrah saja. Terimalah nasibmu, baring-baring kau situ tidur nyenyak aja. Daripada kau sehat nanti kan dijemput polisi. Sakit lagi kau di sel, nggak enak. Buat aja lah sandiwara-sandiwara sakit, pura-pura sakit tapi bisa makan sate kambing.
Mana ada orang sakit bisa makan sate kambing kawannya? Atau si Julius ingin meracun, ingin membunuh Agustan perlahan kawan? Jangan-jangan si Julius ini niat busuknya banyak kali kawan ya. Coba aku bukakan sebuah video sama kalian. Kalau memang si Julius ini orang yang peduli sama Agustan, dia tidak akan mengajak Agustan ini makan sate kambing kawan. Karena katanya dia ada jantung, ada stroke. Ini sangat luar biasa orang stroke bisa makan makan sate kambing itu gimana sih jalur ceritanya? Sampai hari ini saya nggak ngerti kawan. Padahal itu makanan yang paling dihindari. Atau mungkin dia mau mengatakan, wah yang dimakan kan cuma hanya seupil kalimat sate. Sate itu nggak seupil kawannya. Mungkin lebih dari seupil. Mungkin banyak lah. Satu tusuk minimal ya. Ya itu baru dinamakan sate. Nanti kalau sepotong dua potong nanti namanya apa itu? Tongseng. Tongseng kan kayak dipotong kecil-kecil tapi dimasak ya. Kambing itu sangat dihindari ya. Ini dia kawan sebentar ya. Sebenarnya tadi sudah saya lihat itu di si Julius HMC News sudah nggak ada lagi ya. Coba saya lihat dulu ya. Hidayah Ngalaf Channel. Ya. Oh ini. Aduh. Muncul tadi, sorry. Kita lihat lagi ya. Sebentar, sabar kawan. Karena saya lihat makin lama orang ini makin aneh ya. Ini sudah nih. Si Julius sekarang sudah meniru gaya-gaya Paul Zhang kawan. Dia bagi-bagi donasi ya. Diakonia. Memang banyak kali lah trik bisnis hantu bela usaha itu ya. Tapi sudahlah. Pura-pura mundur dari penghujatan tapi jalan terus. Nah ini. Sebentar. Kalian lihat baik-baik kawan. Bagaimana seorang yang kena stroke disuguhi makan sebanyak ini. Sate kambing lagi judulnya kawan. Nah ini. Bukan sama kalian. Ini. Jadi sangat ku bilang menggoblokkan atau membagongkan maksudnya ini. Dia bibirnya sedang dilap-lap, ya kan? Dalam artian dia ada apa namanya itu penyakit stroke mungkinnya, dan dia di kursi roda ini kawan. Ya. Bayangkan itu sate. Kalau ku hitung satu tusuk dari makannya kawan, tinggal satu potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tusuk ini kawan. Nampak ya? Kelihatan 10 tusuk. Kita dengar dulu. Nah, ini. Sate kambing. Gimana kok? Enak? Aucek. Nah, dia makan sate kambing kawan. Sate hadori ya. Di daerah Bekasi mungkin ini ya. Bayangkan disuguhkan 10 tusuk. Apa ini namanya tidak membunuh dengan keenaan? Kalau betul dia stroke kawan ya. Nah, perhatikan lagi ada gelagat yang unik dari beliau ini. Ketika nanti dia dipanggil, cepat kali kepalanya itu berpaling ya. Bedakan dengan El Ibnu. Saya melihat El Ibnu yang udah kena stroke dipanggil dia pelan gini. Kalau dia kan langsung gini. Inilah. Jadi dia sandiwara murahannya kawan-kawannya. Tapi mungkin dia memang kebal ya bahwa dia stroke tapi bisa makan sate kambing. Takutku si Julius ini ingin membuat dia mati cepat kawan. Mungkin kan belum Indra Wibowo kan sudah mati. Sehingga tidak ada lagi ketua mualaf center itu. Mereka ini mungkin mau berebut kawan. Saingan terberat si Julius itu hanya ada 3. Ya, Hani Kristianto, Agus Setan sama Palen Cahyono. Iya kan? Palen Cahyono masuk bursa kawan. Kain nama 4 ya. Mereka ini berlomba barang siapa yang paling berani menghujat Yesus, menghujat Kristen, menghujat Bapa di sorga. Mungkin mungkin loh ya. Nanti itu jadi ketuanya. Karena kita lihat sepak terjangnya ketua mualaf center itu kawan. Semua penghujat itu kawan. Tak apa-apa kelakuan mereka ya. Nah, maka Agustan ingin membuktikan bahwa saya paling hebat. Dikentutinya yang namanya Alkitab.
Maka Julius nggak terima kawan. Kalau dikasihnya racun cyanida nanti ketahuan pembunuhan berencana. Maka dia santai kawan, diajaknya makan. Dikasihnya sate kambing. Sate kambing kawan. Kalau kalian membunuh orang kawan, gampang. Pelajari kalau dengar-dengar, oh dia sakit stroke, sakit jantung, ini segala macam. Bawa aja makan enak-enak. Kasih terus sate kambing bila 20 tusuk. Pulang-pulang nanti pembuluh darah pecah kawan. Ini memang jahat kali si Julius ini ya. Orang dia jelas stroke dikasihnya pula sate kambing ha. Nah ini lihat ya. Tujuannya supaya bisa lekas kembali berjuang bersama. Bayangkan sate kambing itu kawan, kiri kanan ada itu, ya kan? Nah kita lihat dulu. Jadi dia memang ingin membunuh secara perlahan orang ini dengan teknik-teknik tertentu ya. Wah ini ibunya kita lewatkan saja ya. Apa namanya itu? Si Julius mumek baru aja dia sementara jago setan sampai mengentuti pun belum pergi-pergi dia umroh ya kawan-kawan ya. Malah dia mau ke hotel Prodeo menginap cantik di sana ya. Nah ini. Inilah dibuat si Julius digiring-giringnya opini bahwa Agustan ini makin sehat setelah memakan sate kambing. Menurut saya ini bukan sehat seperti itu. Dia ingin membunuh Agustan perlahan kawan. Ya. Tapi ya sudahlah, tekniknya memang banyak orangnya. Untung nggak dikasihnya sate. Kalau sate babi dikasih sehat kawan. Kenapa sehat ya? Saya belum lihat itu orang makan babi itu berbahaya sekali untuk apa katanya kan. Karena babi ini lucu kawan, unik ya. Saya pernah bandingkan itu misalnya kerbau, habis saya makan saya celupkan ke air dingin ya, atau cuci tangan saya itu lengket-lengket, beku-beku. Tapi kalau babi enggak kawan, lengketnya dikit kali tidak terasa. Jadi sangat mungkin si Julius ini menggunakan cara yang halus agar cepat mengirim si Agustan ini ke alam baka bertemu dengan Moko Ginta dan Stephen Indra Wibowo agar mereka bisa di sana menghujat. Menghujat siapa? Ya menghujat mungkin Tuhan. Kan di alam baka mereka ini seperti hidup katanya kan. Kawan ya. Dikirimlah biar cepat-cepat ke sana dikasih sate kambing kawan. Orang sudah stroke katanya. Kalau benar stroke ya. Takutku dia enggak benar stroke ya. Mana ada orang stroke? Dia banyak kali sate kambing ini dikasih sama dia kawan. Kan ini membunuh namanya nih. Bukan mengobati malah membunuh. Piringnya 2 kiri kanan ha. Sekalipun tidak dimakannya ha. Ini yang sudah dimakannya 1 tusuk habis kawan. Yang sebelah kiri, sebelah kanan kita nggak tahu. Karena semua sate ini mengarah ke dia ha. Tusuknya itu mengarah ke dia ha. Ekor tusuknya itu. Kelihatan kan? Nah. Bagaimana orang ini bisa sudah stroke masih dikasih sate kambing ini? Kan luar biasa kawan, dari kemarin ini sudah saya ulas, sudah saya ingatkan berkali-kali ya. Nah, sekarang saya segarkan lagi kalian bagaimana detik-detik si Agustan menghadapi sakaratul maut ini. Dia sekarang sudah mulai resah ya. Menyesal dia ternyata meninggalkan Yesus karena di luar Yesus dia pun juga tidak menemukan kedamaian. Dia kira orang datang kepada dia mengirimkan doa atau berdoa untuknya atau memberikan donasi, ternyata enggak ada kawannya. Kita dengar dulu. Saya sendiri, ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Nah, yang lucunya kawan, dia minta doa. Doa kok diminta? Memang doa itu pemberian, saya nggak tahu. Mungkin dia minta didoain. Maksudnya kan dari jauh kan bisa didoain. Masa harus dikasih tahu, kami sudah mendoakan kau, mendoakan. Dia minta doa kawan, tidak dikasih. Apalagi minta duit. Harusnya dari situ dia paham. Minta doa saja dia tidak dikasih, apalagi minta sorga.
Nggak akan ada surga untuk orang seperti ini kawan. Minta doa saja dia nggak dikasih, apalagi minta surga kawan. Itulah. Kan udah luar biasa nih kawan. Minta doa saja dia nggak ada yang peduli katanya. Padahal doa kan gampang. Tinggal live misalnya si Julius berdoa dia dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kadang nggak diterima kawannya, harus bahasa Arab. Sama dengan azan, bahasa Indonesia nggak boleh, harus bahasa Arab. Ya, kalau bisa diazankan dulu siapa ini, si Agus Setan ini. Kalau bisa diruqyah, biar keluar semua setan-setan yang dalam dirinya. Karena diminta doa aja nggak ada yang mau kawan. Harusnya si Julius yang pertama kali datang sana berdoa, biar kita lihat dia berdoa dalam bahasa Arab. Mampu nggak dia kan? Kalau si Zulkifli, percayalah kalian kawan, sampai kiamat dia nggak akan mau menolong Agustan ini. Nggak akan mau kawan. Sama ketika si Nandar dulu bermasalah, Julius HMC hanya ngambil keuntungan dari konten. Zulkifli juga hanya mengambil keuntungan dari konten. Selebihnya apa? Nggak ada. Mana ada yang mau menolong si Agustan ini? Apa sih untungnya menolong Agustan? Tidak ada. Bahkan mendoakan dia saja orang jijik, mau muntah. Jadi dia dibiarkan sendiri dengan Bang Asep. Bang Asep aja lah yang mendoakan dia siang dan malam, menjaga dia. Kan luar biasa nih kawan. Kenapa harus Bang Asep yang mendoakan dia? Mungkin Bang Asep ini ustadz. Perasaan saya nggak mungkin ustadz menjaga-jaga dia di situ. Ustadz banyak kerjaannya yang lain. Jadi perasaanku ustadz pun tidak ada mendoakan dia. Karena dia sudah melarang perintah jangan memaki sesembahan orang lain. Sekarang pembelaan apa? Doa apa yang mau mereka mintakan sama Allah SWT? Ya Allah, izinkanlah dia mengentuti Alkitab yang engkau turunkan. Kan Alkitab juga dibilang di dalam Al-Quran. Maka ada ahlul kitab. Atau apa kira-kira doa yang bisa disampaikan kepada Allah untuk si Agustan? Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sudah mengentuti Alkitab ini. Gak masuk akal. Allah aja pun miris mendengarnya. Alkitab itu kan aku juga yang nurunkan. Dalam Al-Quran kan ada kok kentuti. Mau apa kalian kawan? Kutanya dulu kalian. Wah, itu kan bukan kitab apa, bukan kitab yang diturunkan Allah. Siapa bilang? Dia mengaku itu Alkitab kok. Terserah entah Alkitab apa, penting Alkitab. Kasihan kali aku kawan. Ya. Sampai nangis darah pun dia tidak akan ada yang mau mendoakan dia kawan. Apalagi sampai datang ibu-ibu pengajian, tidak mau. Kenapa harus ibu-ibu kawan? Aku bilang. Ya biar dia segar dilihatnya ibu-ibu cakep-cakep gitu kan. Apalagi Jawa Barat kan enak kawan datang. Ibu-ibu pengajian di situ bawa apa rebana tumta tak tumta tumta tak tumta kan gitu. Disemangati jiwanya kan. Tapi nggak ada yang mau. Karena apa yang mereka lakukan? Tak ada ajaran Islam seperti itu. Tidak ada ajaran Islam mengentuti Alkitab. Jadi dia ini golongan apa? Golongan manusia tidak. Karena manusia tidak boleh mengentuti Alkitab, ada larangannya, jangan. Hewan, kalau hewan memang betul berak sembarangan, pipis sembarangan, kentut sembarangan. Jadi masa mereka mendoakan hewan? Kan lawak kawan. Ya, jadi sampai kapanpun dia nindakkan ada diberi doa. Ya, dia kecewa sendiri, stres sendiri. Sebenarnya dia mau minta uangnya itu kawan. Karena kemarin akibat mengentuti Alkitab dia dapat 10 juta. Kan habis mengentuti Alkitab dia dapat 10 juta dari Hani Kristianto. Jadi dia sekarang mengharapkan balas budi. Kebalikannya, aku udah berjuang katanya sampai aku kentuti Alkitab. Sekarang mana kalian semua katanya. Aku minta doa, gak ada yang mau ngasih, apalagi minta uang katanya. Sebenarnya dia mau minta uang, cuman dibilangnya minta doa. Takutku kawan, sebulan lagi dia gak sembuh, jatuh miskin dia kayak anjing mati kawan. Gak ada lagi orang yang mau melihat dia. Orang sibuk dengan urusan masing-masing. Selalu hanya si Aristo yang datang. Kasus si Nandar, Aristo yang datang. Kasus ini, Aristo yang datang. Kasus si Jamaluddin siapa itu? Julius HMC, Aristo juga ada di situ.
Nah sekarang AMC kemana yang katanya orang kaya pengusaha dengan becak motor 3.000 unit? Gak ada kawan, aduh sudahlah. Itu banyak kali ceritanya. Atau si Zulkifli yang katanya dia pengusaha besar, pemilik lahan wisata. Ya kirim uang sama Agustan itu selain doa. Kan itu dia sudah susah payah loh mengentuti Alkitab itu. Jangan kalian kira nggak susah mengentuti Alkitab, susah. Karena dia harus mempertaruhkan azab Allah. Ngeri kawan ya. Kita dengar sekali lagi kawan sebelum kita tutup. Kita lihat detik-detik bagaimana dia menangis pilu ya gara-gara tidak ada yang mau mendoakan dia. Minta doa saja nggak dikasih, apalagi minta surga. Aduh najis teralala. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Diupload. Nah, Ya sendiri. dari video ini ada yang lucu kawan ya. Dia yang sakit, dia yang minta doa, si Ana yang kecewa. Agustan yang sakit, Agustan minta doa, apalagi minta duit, tidak dikasih. Lantas si Ana yang kecewa, kan goblok juga ini kawan. Si Ana yang kecewa, Ana kecewa katanya. Kenapa pula si Ana yang kecewa? Harusnya Agustan kecewa kan gitu. Agustan yang sakit, Agustan yang minta doa, Agustan yang minta duit. Karena nggak dikasih, si Ana yang kecewa. Kita lawak-lawak ya aja lah Agustan ini, biar cepat dia sakaratul maut. Ya kawan-kawan ya. Karena orang seperti ini tak ada gunanya di muka bumi Indonesia di pertiwi ini kawan. Biar aja cepat dia sakaratul maut, biar cepat dia kalau dapat bidadari syukur, nggak dapat bidadari apa boleh buat ya. Ya begitulah kawan-kawan. Nanti kan kalau sudah modar kata kawan itu kan melalui WA baru didoakan kan ya. Kalau sudah modar dia kan dibawalah dia ke rumah ibadah kan, didoakan, ditanya apakah dia ada utang? Semua bilang nggak ada, padahal banyak utangnya. Apakah dia ada kesalahan sama kalian? Kalian mau maafkan? Dijawab, ya kami mau maafkan. Yalah. Mana bisa sudah mati memaafkan. Selagi hidupnya kita bisa dimaafkan ya kawan-kawan ya. Sama dengan ketika kita sudah diputus bersalah, dari penjara 50 tahun misalnya, mana ada gunanya minta maaf di situ? Ya kan kematian itu adalah hukuman. Hukumannya apa? Mati. Ya, tapi dia sakaratul maut masih bisa bicara lurus, nggak pelo. Berarti dia ini bukan apa namanya itu stroke. Dan uniknya lagi, bagaimana cara dia makan kambing itu? Jangan-jangan gara-gara makan sate kambing itu, harusnya dia bisa jalan jadi sakit lagi. Memang Julius ini ngeri kawan, ingin membunuh dengan cepat dia kan, tapi tanpa tersentuh hukum. Kasih aja makan kambing banyak-banyak mati sendiri dia nanti kan, biar dia sakaratul maut lagi nanti kan. Baru si Julius mendoakan. Harusnya si Julius berangkat ke situ, kita dengar dia mendoakan kawan, baru kita angkat ancungi jempol ya. Oke lah kawan-kawan, itulah dulu ngalor ngidul kita sore hari ini, bahwa Agustan mau mati pun susah dia minta doa. Minta doa aja susah kawan, gratis. Kenapa susah saya nggak tahu, paling tinggal berdoakan. Tapi kalau saya mendoakan dia, kira-kira mau nggak Agustannya? Kayaknya nggak mau kawan, karena saya kafir. Jangan jadikan kafir penolongmu, dan doa orang kafir pasti nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena Tuhannya Yesus, bukan Tuhannya Allah SWT. Ada beda Tuhan. Tuhan itu maha cemburu kawan. Jadi jangan sembarangan kalian yang mengirimkan doa. Ya. Dan ya begitulah kawan-kawan, nanti kita bahas mengenai itu ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.